Iya. Anggota PNR. Ya, yang pertama dulu ada berapa ini? Tugasnya ada berapa sih, Pak? Aku tugas saya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembina PMR dan juga tugas pembina PMR. Terima kasih, langsung saja. Terima kasih untuk waktunya. Untuk yang pertama saya akan menyampaikan tentang apa itu pembina ya. Kita semua kan pembina, bukan pembinasaan. Pembina ini secara pengertiannya atau kata kuncinya adalah orang yang melakukan pembinaan dan pengembangan di PMR. Ini tentunya di sini pembina itu bisa diambilkan dari wakil kepala sekolah ataupun guru yang ada di sekolah tersebut. Itu pembina. Kemudian untuk tugas pembina di sini ada 9 yang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Arif ya. Pak Sarif, monggo. Artinya kita semua Siamo tutti fratelli, kita semua bersaudara. Kita semua. lebih bersemangat yang bapak-bapak. Aktornya nggak perlu tunjukkan kepalamu. Siamo, 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 siamo tutti fratelli. Siamo tutti fratelli. Terima kasih. Tugasnya ada 9. Yang pertama, bimbang pembinaan dan pengembangan PMR di unit PMR masing-masing sesuai siklus manajemen PMR. Berarti soal tadi jawabannya siklus manajemen PMR. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar unit PMR, markas cabang dan pihak terkait. Yang ketiga, membantu markas cabang memfasilitasi perekrutan anggota PMR ataupun pembentukan unit PMR baru. Yang keempat diteruskan oleh Mbak Astri. Untuk yang keempat itu memfasilitasi anggota PMR merancang program kerja unit PMR yang terintegrasi dengan program kerja pembinaan dan pengembangan PMR markas cabang. Untuk yang kelima ada memberikan masukan kepada markas cabang. Yang keenam, memfasilitasi proses pelatihan anggota PMR. Jadi difasilitasi. Kemudian yang ketujuh, memfasilitasi anggota PMR dengan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan tribakti atau giat tribakti. Yang kedelapan, ada memfasilitasi anggota PMR untuk terlibat aktif dalam proses kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada melakukan pemantauan dan evaluasi pada setiap manajemen PMR. Ya, untuk fasilitator ini pengertiannya adalah orang yang menyediakan fasilitas. Nah, orang ini siapa? Bisa kita sebagai pembina atau pihak-pihak sekolah yang terkait, seperti bapak kepala sekolah, bahkan wakil siswa dan yang lain-lain. Nah, di sini fasilitator PMR, orang atau penyedia di dalam konsep belajar mandiri di sekolah tidak lagi menjadi titik pusat kegiatan, ya, dimana kita itu bukan lagi titik pusat kegiatan di dalam PMR, tetapi lebih bersifat sebagai pendukung saja dan penyedia kebutuhan PMR. Nah, dimana kebutuhan PMR ini macam-macam, ya, seperti kebutuhan DUKS, obat-obatan dan sebagainya. Nah, dan selanjutnya di sini ada tugas fasilitator PMR. Yang pertama mengikuti kegiatan persiapan, yang kedua mendampingi kegiatan, yang ketiga melaksanakan perencanaan tahunan. Nah, untuk yang lain ini nanti akan dipaparkan oleh Mas Abdul aja deh. Saja untuk tugas fasilitator PMR yang tadi pertama mengikuti kegiatan persiapan. Itu antara lain menyebarluaskan perencanaan tahunan, terus sosialisasi dan pelatihan. Sebenarnya ada banyak, tapi kita tulis 3 saja. Yang kedua akan dituliskan oleh Bu ini.
dalam mendampingi kegiatan itu bisa berupa pembentukan PMR dan pelaksanaan PMR. Lalu untuk tugas yang ketiga yaitu melaksanakan perencanaan tahunan. Itu kegiatannya meliputi rapat kegiatan PMR, sosialisasi hasil kesepakatan, anggaran, program kerja, dan evaluasi. Ya, sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3, tepuk bakso. Ini bundar-bundar, enak segar, bakso. Kami akan menyampaikan pendapat dari kami kelompok 3 yang tadi sudah melalui perdebatan Solo akhirnya ketemu. Menurut hemat kami bahwa nanti bila mana ada kekurangan kesalahan diperbaiki. Apa itu pelatih dan apa tugas pelatih? Yang pertama, apa itu tugas pelatih? Apa itu pelatih? Pelatih adalah seorang yang bertugas memimpin dan membina suatu tim atau organisasi. Relawan atau relawan yang sudah diakui kemampuannya dalam bidang pemahaman. Lalu yang kedua, apa itu tugas pelatih untuk dilanjut? Siap, siap, kita siap-siap. Kami ada KPK. Ras, kami berakhlak mulia yang selalu ceria. Jiwa dan rasa kerjasama bernasa. Kami ini temen SMA saya, Bu. Santai dulu ya. Ora tahu SMP ya. Kayak gini. Tapi ini yang model 2. Kalau yang tadi saya contohnya 1 bisa kayak gini. Lebih nyaman. Biasa lah. Nah. Ikatnya 1 masuk, 1 di luar, tarik hubungnya. Usahakan pakai penggaris atau apa, yang penting jangan langsung naik turun lagi, jangan. Nah, kalau di bagian tubuh nanti di sini itu pasti ada lakukan hubungnya. Memasukkan kainnya pakai kayak gini, terus ditarik ke bawah. Usahakan apanya, kainnya, lipatnya jangan sama besar. Dari bagian bawah agak kecil, ke atasnya lebih lebar lagi. Misalnya tangan sini agak kecil ya, dan pegangnya sini agak lebar lagi, sini agak lebar lagi, karena untuk kenyamanan pasien juga. Kalau di kaki malah ngikatnya sampai pinggang sini. Ada juga yang karena nggak ada alat, tempelnya ke sini, kaki sama kaki diikat. Tergantung kita punya alat apa enggak. Kalau sekolah biasanya ada beberapa miternya hanya 2 atau 3, ngikit banget. Ya karena memang nggak ada anggaran khusus ya, adanya juga 100.000 1 tahun. Bisa yang modelnya cepet, yang kayak gini aja tapi cepet, Bu. Terus kalau mengikat ditanyakan kencengan orang, aja ngasih kencengan banget. Kencengan orang malah pas deh. Terus diikat. Jadi usahakan komunikasikan dengan pasien. 2, 3. Telapak tangannya ada yang punya telapak tangan? Ya, punya semua alhamdulillah. Ya, sebenarnya kita menyanyi bersama ya. Bisa dicontohkan Ibu musiknya, nyanyinya nanti biar kita nyanyi bersama. Ya kita saya contohkan dulu ya. Pertama itu Kita memperagakan. Ya. mari kita cuci tangan 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok
punggung tangan kanan, juga tambahkan selajari. Dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Pacaran di sini kita rangkum. Pacaran itu di sini persahabatan pria dan wanita yang didasari rasa cinta yang berkelanjutan dengan sampai pada titik poinnya ingin menjalin hubungan suami istri. Oke. Untuk ini sebenarnya pacaran itu kan dari kata pacar ya. Itu teman sebaya atau lawan jenis yang mempunyai hubungan berdasarkan cinta dan kasih. Ini tidak bisa dipraktekkan. Bisa dirasakan dan bisa dinikmati oleh yang bersangkutan. Jadi pacaran itu timbulnya dari rasa cinta. Itu kalau kita lihat bahagian pertama biasanya karena ada rasa, kemudian ada semacam setelah rasa, kemudian ada tahap selanjutnya membangun komitmen bersama ya. Artinya Dimana untuk kelompok 3 ini dari PNR Wira akan menginformasikan kehamilan ini dan aborsi yang akan disampaikan oleh Terima kasih waktu yang diberikan. Saya hanya sedikit saja. Apa itu kehamilan dini? Kehamilan dini adalah kehamilan yang terjadi pada usia yang relatif sangat muda, yaitu di bawah 20 tahun. Kemudian akibat dari kehamilan dini ini adalah mereka tidak siap fisik, mental maupun sosial. Fisik berarti alat reproduksinya itu belum sempurna, sehingga nanti akan menimbulkan hal-hal tidak baik bagi si janin, misalkan cacat, bahkan meninggal baik itu ibu maupun si janinnya. Kemudian mental, yaitu dia akan merasa malu. Kemudian sosial, menghancurkan cita-cita. Kemudian kehamilan dini ini akhirnya akan mendorong terjadinya aborsi karena tekanan mental baik itu dari keluarga maupun dari lingkungan. Aborsi itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan pengguguran janin kandungan. Akibat aborsi itu kerusakan pada rahim, vagina, pendarahan berat, infeksi, bahkan sampai kematian. Demikian yang dapat saya sampaikan menyingkat waktu. Demikian presentasi dari PMR Wira. Sekian untuk presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.